Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da ma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Maulidiyah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala atas segala nikmat, karunia, taufik dan hidayah yang senantiasa Allah berikan kepada kita, dan semoga taufik, inayah, hidayah tersebut senantiasa Allah sertai kita hingga ajal menjemput kita, amin ya rabbal alamin. Dan kita meminta kepadanya Jalla wa'ala, bertawassul dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah memberkahi majelis kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, dan Allah lindungi kita dari segala macam bentuk ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga, para sahabat dan umat yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita memulai kajian kita, kami ingin menghimbau untuk sama-sama menjaga barang bawaan kita, terutama yang mungkin menyimpan helm, apalagi helmnya ada harganya. Kalau ada harganya biarin aja. Kalau diambil mungkin takdirnya untuk Allah suruh beli lagi gitu. Cuma kalau bagus-bagusnya, mahal-mahalnya, alangkah baiknya dijaga sama-sama. Ya. Jadi yang mungkin merasa ada bawa helm dan ditinggalin di motor dan ditaruh aja, mungkin bisa diamankan dengan sebaik-baiknya, atau ditaruh tempat yang enggak memancing pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengamankan barang kita tersebut, agar sama-sama saling menjaga dan mengkondusifkan situasi kondisi di rumah Allah ini, yang kita juga belajar nyaman, terjaga dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu sedikit himbauan. Dan kembali dalam pembahasan kitab adab dan adab akhlak penuntut ilmu karya Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, yang mana di pertemuan ini kita masuk kepada bab yang keempat. Bab yang keempat yaitu adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di halaman 67. Penulis menyampaikan rahimahullah adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab penuntut ilmu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, mengimani beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir bagi seluruh manusia, sebagai pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira dan penyeru ke jalan Allah dengan izinnya, serta mengimani kebenaran segala apa yang beliau bawa dari Allah Ta'ala dan membenarkan kabar yang beliau bawa dari perkara-perkara yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Maka di antara adab pertama di sini penulis menyampaikan tentang mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir. Iman yang berarti 100% yakin tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya beliau adalah satu-satunya utusan Allah yang terakhir. Dan beliau bukan hanya tugasnya untuk orang bangsa Arab saja, bukan, tapi buat seluruh umat manusia sampai hari kiamat nanti. Dan beliau juga dikenal sebagai pemberi peringatan, pemberi kabar gembira dan penyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka adab pertama di sini beliau tekankan tentang mengimani semua yang beliau bawa. Mengimani semua yang beliau bawa, bahwa apa yang beliau sabdakan itu benar. Baik sabda itu berhubungan dengan masa lalu, sabda yang berhubungan dengan masa kini, atau sabda beliau yang berhubungan dengan masa yang akan datang, entah itu masalah surga, neraka, hari kiamat, atau kisah-kisah manusia umat-umat nabi-nabi terdahulu,
Kalau Nabi katakan itu benar, maka kita harus sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bukan bahwa logikanya kan begini, enggak. Ya, ini kan masa zaman sekarang, enggak seperti itu. Jadi mengimani totalitas, nurut sepenuhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adab yang pertama. Ya, dalam ucapan, dalam perintah ataupun kabar-kabar yang beliau sampaikan. Karena iman itu bukan hanya percaya di lisan, tapi dibuktikan dengan hati dan ketaatan dalam amal kita sebagai seorang umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua, adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari kecintaan kepada diri sendiri, orang tua, anak dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, hingga aku, yakni Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan manusia seluruhnya. Perhatikan, Nabi memberikan urutan, lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, manusia seluruhnya. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencintai dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan taat kepada Nabi itu merupakan ketaatan juga kepada Allah Jalla wa ala. Dan kalau ada orang yang tidak nurut kepada Nabi, maka ini juga ketidakturutan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antara misi dakwah beliau adalah ditugaskan bukan untuk memaksa orang mengikuti beliau. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibebankan oleh Allah untuk memaksa orang ikuti beliau. Tidak ada paksaan dalam mengikuti dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar orang-orang yang meremehkan seruan Nabi hati-hati. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nur, hati-hati bagi orang-orang yang menentang perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dia akan tertimpa musibah atau azab yang sangat pedih. Ini akibat dari menentang atau meremehkan perintah atau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sebagai manusia yang dipilih oleh Allah itu statusnya jelas bukan biasa sebagaimana kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengangkat beliau sebagai tadi pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, dan kita sebutkan di awal tadi kita wajib mengimaninya, menghormatinya, memuliakannya. Dan cinta kepada Nabi itu bukan hanya sekadar ucapan, dan belum sempurna keimanan kita sampai cinta kita itu melebihi cinta kepada anak kita, cinta kepada orang tua kita, bahkan sampai pada tahap cinta sama diri sendiri. Dan ini yang paling susah. Cinta sama diri sendiri ini adalah kecintaan yang sering dikedepankan oleh setiap manusia. Dia lebih sering memprioritaskan untuk dirinya, atau kita sering kenal dengan istilah egonya. Ya, untuk kepentingan dirinya sendiri pasti dia akan perjuangkan, dia akan lakukan, dan itu umumnya manusia. Tapi bayangkan ketika Nabi sampaikan tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian mencintai aku, kata Nabi, melebihi cinta kepada anak, kepada orang tua, dan kepada dirinya sendiri. Lihat levelnya, anak, orang tua, dan diri sendiri. Ya, ini dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika menyatakan bahwa dia mengatakan cintanya kepada Nabi itu masih kalah cintanya kepada dirinya sendiri. Ini kata Umar bin Khattab. Tapi Nabi SAW katakan, belum wahai Umar. Ya, hingga Umar akhirnya sadar dan dia mengatakan, demi Allah sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Umar lebih mencintai Rasulullah SAW daripada diri Umar sendiri, daripada diri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita, kenapa harus cinta, sangat mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam?
Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini diantara kalau kita bertanya, Ustadz kenapa kita harus sangat mencintai Rasulullah SAW? Kita ketemu saja tidak pernah. Ya, syukur kalau ketemu dalam mimpi. Dan itu pun kalau tahu dengan ciri-cirinya Nabi SAW ketika dia pelajari bagaimana ciri-ciri Nabi tersebut. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Karena semua kebaikan dunia akhirat itu lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kebaikan, semua kebaikan dunia akhirat itu lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, kata beliau, yang bisa selamat dari neraka atau dapat rahmat Allah kecuali lewat beliau. Tidak ada yang bisa selamat dari neraka atau dapat rahmat Allah kecuali lewat beliau. Iman, hidayah, ilmu, semuanya melalui jalurnya Nabi Muhammad SAW. Iman yang kita rasakan dan kita duduk di sini beribadah, talabul ilmi, hidayah yang kita rasakan, ilmu yang kita pelajari, semuanya melalui jalur Nabi kita Muhammad SAW. Makanya penempatan cinta ini memang berbeda. Dan setiap kita berbeda-beda posisinya, tergantung seberapa sadar kita tentang besarnya jasa Nabi Muhammad SAW dalam hidup kita. Orang yang semakin tahu besarnya jasa Nabi, dia akan semakin mencintai Nabi. Dan orang beriman yang sejati pasti memiliki cinta yang murni tersebut, cinta yang totalitas tersebut kepada Rasulullah SAW. Walaupun kadang cinta itu naik turun. Walaupun cinta itu kadang naik turun. Makanya itu diantara sebab kenapa kita itu harus mencintai Nabi. Segala kebaikan dunia akhirat kita itu sebab, wasilah, perantara dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama juga mengatakan bahwa kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena besarnya kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sesayang-sayangnya orang tua kita kepada kita, sesayang-sayangnya kita sebagai orang tua kepada anak kita, sesayang-sayangnya kita sebagai anak kepada orang tua kita, Nabi Muhammad SAW lebih sayang kepada umatnya dari contoh-contoh tadi. Apa diantara buktinya? Diantara buktinya beliau SAW akan nunggu umatnya sebelum di depan pintu surga. Di mana? Di telaga Al-Haud yang dinamakan Al-Kautsar. Dan bukan hanya menunggu jemaah, beliau sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menunggu, tapi beliau memanggil. Apa panggilan beliau? Ummati, ummati. Panggilan itu terlontar ketika beliau melihat sebagian para malaikat menghalau umatnya ini untuk meminum di telaga tersebut. Bayangkan, umatnya saja yang aneh-aneh itu, yang ngubah-ngubah ajaran beliau saja, tahu datang ke telaga mau minum secara otomatis, tahu karena dia merasa orang Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi akhirnya rupanya apa? Tertolak. Tapi rupanya masih diperjuangkan sama Nabi SAW. Ini besarnya kasih sayang Nabi. Nabi itu sangat sayang. Kita saja yang kadang tidak pernah merasakan bagaimana kasih sayang tersebut. Makanya disinilah kata para ulama, beliau lebih pantas bukan hanya di telaga, di depan surga. Nabi tidak akan membuka surga sampai semua umatnya berkumpul depan surga tersebut. Bayangkan antum, kalau orang tua kita kadang nggak mau nungguin kita, besok mau sekolah gitu, kau lambat-lambat dapat tinggalkan kau, katanya gitu ya. Biasanya kan sambil aku udah ngancem itu, kau besok siang-siang lama-lama bangun ku tinggalkan. Nah, bayangkan, bapak aja bahkan malas nungguin anak lama-lama, bertele-tele. Nabi SAW itu ngantri depan pintu surga itu bukan sebentar aja, lama. Ya, tapi kasih sayang tinggi dari beliau, maka disinilah kenapa kata para ulama kita sangat harus mencintai beliau lebih daripada diri kita sendiri. Dan di antara sebabnya kenapa dan perbandingannya antara orang tua dan anak, karena kelak di akhirat di padang mahsyar, anak sama orang tua sama anak, suami sama istri, istri sama suami akan saling tuding menuding, akan saling salah menyalahkan. Ya, adapun Nabi SAW nggak ada riwayat yang menyatakan beliau akan menyalahkan kita, nggak ada. Beliau malah manggil kita sebagai umatnya. Ya, disitulah kenapa kita sangat diperintahkan untuk
sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kecintaan beliau sendiri pun dalam sebuah riwayat beliau merindukan untuk bertemu dengan saudara-saudaranya. Katanya, ya, aku rindu bertemu dengan saudara-saudaraku, kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat. Dan para sahabat heran pada waktu itu, bertanya, bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalian itu sahabatku, saudara-saudaraku itu adalah mereka yang datang setelahku nanti, yang mereka beriman kepadaku dan tidak pernah berjumpa denganku. Siapa itu? Antum apa ana? Kok bingung? Nabi itu pernah menyatakan kerinduan, rindu ingin bertemu dengan ikhwani, saudara-saudaraku. Para sahabat heran Nabi ngomong kayak gitu. Bukankah kami ini ya saudara-saudara engkau juga wahai Rasulullah? Bukan, kata Nabi. Kalian itu sahabat-sahabatku yang mendampingiku mendakwahkan Islam ini, berjuang Islam ini. Tapi yang kumasukkan saudara-saudaraku ini adalah orang-orang yang datang setelahku, beriman kepadaku, kemudian nggak pernah melihatku, bertemu denganku. Dan itulah generasi yang hadir setelah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai hari kiamat kelak. Termasuk siapa? Ana aja. Antum umat siapa nih? Ya kita semua, insya Allah. Iya. Yang dirindukan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis-hadis seperti ini sejatinya seharusnya membuat kita itu semakin mencintai beliau secara totalitas lebih daripada diri kita sendiri, lebih mendahulukan beliau dan sangat beradab kepada beliau. Maka itu adab yang kedua. Adab yang ketiga, mentaati apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang diberikan, diajarkan Rasul kepadamu, kata Allah, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Kalau Nabi bilang suruh kerjakan, Nabi bilang suruh jauhilah, kerjakanlah. Ya, nggak perlu debat, nggak perlu tanya kenapa, atau kadang kita itu selalu cari celah, jamaah. Hukumnya sunnah apa wajib Pak Ustadz? Sunnah apa sunnah muakkadah Pak Ustadz? Makruh apa sunnah Pak Ustadz? Ya, karena perintah Nabi itu bukan hawa nafsu beliau, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kalau kita punya atasan, jamaah, atasan nyuruh kita, bos kita nyuruh kita, bisa nggak kira-kira kita nanya, bos ini sunnah apa wajib? Di sini bos semua atau ada yang bawahan? Ada atasan kita nyuruh kita. Berani nggak kita nanya, bos ini Pak ini sunnah apa wajib? Ada yang berani nanya kayak gitu? Nggak ada. Kita berani kayak gitu, jamaah. Kenapa? Kepada sunnah Nabi SAW selalu timbang-timbang, terlalu banyak pertimbangan. Ya, padahal itu tempat kerja atasan biasa sebagaimana, dan Nabi SAW adalah perintah langsung, utusan langsung dari Allah Azza wa Jalla yang membawa aturan hidup kita sampai akhir zaman. Ya mungkin masa iya kita mau bandel atau tidak taat dan patuh kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat kata para ulama, tanda cinta itu adalah nurut. Tanda dari kecintaan itu adalah menurut. Kalau kita ngaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kita taat, patuh kepada ajaran beliau meskipun berat, meskipun susah. Ya, karena ketaatan dan keturutan itu adalah bukti cinta. Ya, dan gak cukup hanya dengan menyatakan aku cinta Rasul, tapi gak nurut dengan sunnah beliau. Kemudian yang keempat, di antara adab kepada Rasulullah SAW adalah meneladani beliau dalam setiap perkataan, perbuatan, ibadah dan pergaulan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Jamaah rahimakumullah, pemuda-pemudi pada hari ini punya banyak contoh atau role model, dan yang menyedihkannya role model contoh tauladan pemuda-pemudi kita hari ini itu adalah tokoh-tokoh yang sangat gak pantas untuk dijadikan tauladan.
Maka kalau kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikan beliau role model kita. Jadikan beliau itu panutan kita. Bukan hanya panutan dalam sholat, dalam ngaji, baca Qur'annya kita, tapi semua aspek dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bicara, kita makan, kita bergaul, kita cari nafkah, kita sabar, kita marah. Itu ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan arahan-arahan tersebut. Hidup kita ini layaknya disetir, diarahkan setir tersebut, jalan tersebut kepada surga Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul itulah instruktur terbaik dalam mengarahkan, memberikan contoh tauladan dalam hidup ini step by stepnya, langkah demi langkahnya. Ya, bagaimana kalau kita belajar cara bicaranya Nabi, ngomong santun, ngomong gak nyakitin, sangat pandai menjaga lisan tersebut. Makan, bagaimana makan gak berlebihan, lembut kepada pasangan, istri dan anak, sabar menghadapi hinaan, cobaan. Itu Nabi kita SAW. Ya, maka contohlah beliau, ikutilah beliau, jadikan beliau itu role model atau tauladan tersebut. Kemudian yang kelima, wajib ittiba hanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, maka kita juga akan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan wajib mengikuti apapun petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa kita mengatakan aku cinta kepada Allah tapi gaya hidupnya mengikuti orang lain. Entah itu tokoh, atlet, ustadz, kiai, ataupun tradisi yang enggak jelas tuntunannya. Kayak bisa. Inilah yang dinamakan ittiba. Ittiba itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari A sampai Z. Semuanya diikuti. Ibadahnya, akhlaknya, berfikirnya, semua kita ikuti. Bukan dipilah-pilih. Bukan pula menambah-nambahkan. Itulah seorang hamba yang betul-betul ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pertanyaannya sekarang jamaah rahimakumullah, kenapa cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya dijadikan contoh yang boleh diikuti? Di antara kata para ulama, yang pertama adalah karena beliau dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan agama. Maka jadikan beliau tauladan, ittiba'lah kepada beliau, contohlah beliau. Kemudian yang kedua, kata para ulama, bahwasanya beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang dapat wahyu langsung dari Allah Jalla wa Ala. Beliau yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan dalam Ali Imran 31 ini, kalau kalian cinta kepadaku, maka ikuti Nabi. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, resepnya cuma satu: cintailah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan kita kepada Allah itu bukan hanya sekadar ucapan, tapi buktinya adalah kita ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ittiba itu bukan ikut-ikutan orang, atau bahasa kerennya sekarang itu FOMO gitu ya. Orang begini begitu juga, begitu begini juga, enggak. Tapi ikuti tata cara Nabi, akhlak Nabi, dan prinsip hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam secara seutuhnya. Kemudian yang keenam, di antara adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sallu alaihi wasallimu taslima, maka ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan, berselawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berkata, makna salawat dari Allah untuk nabinya
ialah Allah Azza wa Jalla memuji dan menyanjung beliau di sisi para malaikat. Makna salawat dari malaikat untuk beliau ialah mereka mendoakan kebaikan untuk beliau dan memohonkan ampunan untuk beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Dan makna salawat dari Bani Adam, yakni kita manusia, untuk beliau sallallahu alaihi wasallam ialah doa dan pengagungan terhadap perintah beliau. Kemudian dianjurkan mengucapkan salawat pada waktu-waktu dan keadaan yang disyariatkan untuk membacanya maupun ketika nama beliau disebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Lafaz salawat yang dianjurkan adalah seperti dibaca dalam salat setelah tasyahud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini dua contoh salawat yang dianjurkan dibaca di dalam salat, dan inilah sebaik-baiknya salawat. Kemudian atau dengan kalimat, kata penulis rahimahullah, kalimat yang singkat, sebagai contohnya sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, ini diantara contoh yang disampaikan oleh penulis. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang wafat di tahun 676 Hijriah berkata, apabila seorang dari kalian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya ia menggabungkan antara salawat dan salam. Hendaknya dia menggabungkan antara salawat dan salam. Tidak boleh hanya mengucapkan sallallahu alaihi saja atau alaihi salam saja. Ya, kata Imam Nawawi dalam Sahih Al-Azkar karya Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Jadi kata Imam Nawawi, gabungkan antara salawat dan salam, bukan hanya sekedar sallallahu alaihi atau alaihi salam saja. Nah, jamaah rahimakumullah, di poin adab yang ke-6 ini penulis menyampaikan tentang adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bersalawat kepada beliau. Yang bersalawat kepada beliau bukan hanya kita manusia, tapi juga Allah Azza wa Jalla, para malaikat Allah Azza wa Jalla. Yang mana arti dari bersalawat tadi, kata penulis, sebuah ibadah. Jadi salawat itu ibadah yang spesial, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memulainya dari ibadah salawat ini. Dan tadi kita sebutkan bahwa makna salawat itu sendiri, salawat dari Allah adalah pujian Allah, puji Nabi di hadapan para malaikat. Salawat malaikat adalah mereka mendoakan Nabi. Salawat dari kita manusia Bani Adam, doa supaya Allah angkat derajat Nabi, kasih keberkahan dan bentuk pengagungan penghormatan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ juga disebutkan tadi apa keuntungan kita bersalawat. Barang siapa yang sekali bersalawat kepada beliau, maka Allah akan balas salawatnya sebanyak 10 kali lipat. Bayangkan, untuk 1 kali salawat itu Allah balas 10 kali lipat kebaikan. Dan di antara waktu yang kita disunnahkan untuk bersalawat adalah ketika nama beliau itu disebutkan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, di antara yang disebutkan celaka, raghima anfu rajulin atau al-bakhil, di antara mereka adalah man dzukirtu indahu falam yusalli. Nama Nabi SAW disebutkan, mereka tidak bersalawat. Ya, maka biasakan untuk bersalawat kepada beliau dengan salawat singkat tadi yang dicontohkan oleh penulis, bisa berupa dengan sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan salawat ini bukan beban, bukan menyusahkan kita sebagai umat beliau. Dan semakin sering kita bersalawat ini bukan semakin rugi, tapi semakin menguntungkan dan bukti cinta kita kepada beliau tersebut sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya menunjukkan semakin cinta, Allah akan berikan ampunan atas dosa-dosa kita. Kita semakin cinta kepada Nabi. Dan menjadi sebuah pertanyaan juga bahwa akankah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu butuh salawat kita? Butuh enggak beliau? Jawabannya, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak butuh.
Tapi karena kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beradab kepada sang Nabi yang sangat berjasa dengan untuk mengucapkan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut, ini bentuk adab, ini bentuk rasa terima kasih, ini bentuk penghormatan, ini bentuk hamba umat yang tahu bersyukur kepada pihak yang sudah sangat betul-betul mengkerahkan jiwa raga dunia akhirat akan membersamai umat ini hingga berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla tersebut. Maka jangan pelit-pelit, jangan bakhil-bakhil dengan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak disuruh buat panggung, kita enggak disuruh pakai sound horek, enggak. Anda disebutkan sama Nabi SAW, ucapkan sallallahu alaihi wasallam, ucapkan dengan lirih. Anda enggak disuruh teriak-teriak juga, Anda enggak disuruh dengan sambil bernyanyi-nyanyi juga. Gak repot kita mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan Anda juga nggak diwajibkan untuk ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW terus kemudian disuruh baca salawat sempurna kayak salawat di tasyahud tadi. Itu repot juga kalau kayak gitu ya. Ya makanya dikasih cara yang lebih ringan, cara yang lebih mudah. Maka jangan pelit-pelit dengan salawat. Ya, tunjukkan bahwa ahlu sunnah, bahwa orang-orang yang mengikuti manhaj salaf adalah mereka yang orang bukan yang anti selawatan, bukan anti selawatan. Ya, maka nanti boleh buat masjid Maulidiyah bersalawat. Nah, kita bahas tentang keutamaan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak masalah judulnya apa, bersalawat masjid Maulidiyah bersalawat. Kemudian yang ketujuh, adab yang ketujuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak boleh membuat salawat-salawat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi seorang talibul ilmi berbuat bid'ah, yaitu mengadakan sesuatu yang baru dalam syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Setiap amalan yang diada-adakan dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak dan tidak diterima. Berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka amalannya tertolak. Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Al-Imam Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala yang wafat di tahun 702 Hijriah mengatakan, hadis tersebut, hadis ini merupakan salah satu pedoman penting dalam agama Islam yang merupakan kalimat ringkas penuh makna yang dikaruniai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini secara tegas menolak segala bentuk perbuatan bid'ah dan seluruh perkara dalam urusan agama yang direkayasa, dan hadis ini dijadikan dalil atas batalnya semua akad terlarang dan bahwa akad tersebut tidak membuahkan hasil. Sebagian ahli usul fikih menjadikan hadis ini sebagai kaidah bahwa setiap yang terlarang dinyatakan sebagai hal yang merusak. Maka semua bid'ah dalam agama adalah kesesatan. Tidak ada dalam Islam istilah bid'ah hasanah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnari. Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka Allah wal iyadu billah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita mau ibadah harus ikut aturan, dan agama ini sudah disempurnakan oleh Allah, maka jangan ditambah-tambahi, jangan dimodif-modif. Makanya Rasulullah SAW sudah wanti-wanti dalam hadis-hadis tersebut. Beliau sangat memberikan larangan tegas, dan salawat-salawat versi terbaru, versi terkini, versi viral, versi dangdut koplo pun ada, wal iyadzubillah, Allah musta'an. Ya, nggak salah juga ada versi rock, versi pop, segala genre musik dimasukkan salawat kepada Nabi. Ini ngada-ngadanya udah makin ngada-ngada. Ngada-ngadanya bukan kuadrat lagi, ini udah pangkat 4, jenderal dia, bintang 4 dalam penyimpangan tersebut. Maka walaupun niatnya baik, jelas ini akan tertolak, karena ibadah itu ukurannya bukan hanya niat yang baik saja, ya, tapi harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya,
Bayangkan jamaah, orang mau daftar sekolah disuruh pakai map merah gitu loh, terus kita pandai-pandai pakai map ungu, kira-kira diterima? Niatnya baik biar lebih menarik. Anak saya kan spesial Ustaz, biar diterima langsung gitu. Pakai map ungu disuruh map merah, diterima? Niatnya baik, terima? Ada yang orang sekolah sini? Kalau saya nggak bakal terima tuh. Ya nggak bakal diterima. Itu perkara dunia. Walaupun niatnya baik, niatnya tampil beda. Iya. Atau pun dikasih wewangian tuh map segala macam. Walaupun diselipin duit pas sekalian pun, tak bakal nggak terima. Karena fatal bagi kalau guru demikian, akan gugur. Ya, karena sudah jelas aturannya, suruh merah, kenapa dikasih ungu? Gitu loh. Itulah aturan agama, itulah ibadah. Ya, kalau sudah Rasulullah SAW mengajarkan demikian, maka lakukan. Dan ibadah adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya boleh dilakukan sesuai yang Allah Azza wa Jalla syariatkan, bukan diada-adakan atau membuat suatu yang baru. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini akhir dalam bab yang keempat, adab kepada Rasulullah, dan insyaallah di bab yang kelima kita akan membahas adab terhadap kedua orang tua. Wallahu ta'ala bisawab. Kita akan bacakan pertanyaan. Bismillah, afwan Ustaz, saya mau bertanya, mohon nasihatnya dari Ustaz. Pertama, berpakaian saat olahraga terutama bagi laki-laki, apakah boleh dengan memakai celana pendek tapi menggunakan dalaman legging yang menutup kaki sampai mata kaki, di mana legging tersebut membentuk lekuk tubuh terutama bagian kaki? Apakah boleh Ustaz? Yang kedua, untuk batasan aurat laki-laki itu seperti apa Ustaz? Yang ketiga, banyak banget ini. Dan apakah boleh kita sesama laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain? Dan terakhir, mohon nasihatnya berkaitan dengan pertanyaan di atas, karena ini sering terjadi ketika berolahraga, ketika safar atau umroh saat berada di kamar, di mana kadang banyak yang belum paham atau tidak tahu batasan aurat laki-laki. Ya, syukran jazakumullah khairan pertanyaannya yang kompleks banget ini. Jadi jemaah rahimakumullah, berpakaian itu sudah diatur dalam agama kita dengan aturan yang sebaik-baiknya, aturan yang selengkap-lengkapnya. Dan ingat jemaah, jangan jadikan tren berpakaian itu akhirnya melanggar syariat, tapi jadikanlah perintah berpakaian dalam syariat itu jadi tren, jangan dibalik. Pahami ya, jangan jadikan tren berpakaian itu akhirnya melanggar syariat, dan itu sering terjadi terutama di masa kini. Tapi jadikan standar pakaian yang disebutkan oleh syariat itu menjadi sebuah tren, menjadi sebuah tren. Bisa dipahami? Jadi dibalik polanya. Karena yang sekarang kalau kita lihat itu malah kebalik. Trennya apa? Itu yang dijadikan seakan dibenarkan syariat. Padahal seharusnya apa standar yang syariat perbolehkan, benarkan dari segi kelonggarannya, nggak ngetatnya, transparan nggak transparannya, gitu ya, nutup lengkap auratnya apa enggaknya, itu yang jadikan standar agar itu dibuat tren, gitu loh, dibuat sebuah kebiasaan. Maka yang pertama berkaitan dengan celana pendek atau legging yang ketat, apakah boleh? Karena namanya legging pasti ketat, gitu ya, terutama di bagian paha, ya, bagian sensitif aurat laki-laki yang ya sangat akan kemungkin kelihatan secara jelas, dan ini tidak menutup aurat dengan benar. Ya, sepanjang yang kami ketahui ini tidak menutup aurat dengan benar, walaupun ketutup pakai celana pendeknya tersebut. Tapi kalau ketika itu membentuk lekuk tubuh, hukumnya nggak boleh. Sebagaimana pernyataan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala melarang para pemuda, ya orang tua juga, menampakkan pahanya pada saat berolahraga. Maka solusi terbaik adalah tetap pakai celana olahraga yang longgar, menutupi aurat antara pusar sampai lutut. Memang permasalahan aurat laki-laki itu di mana? Mayoritas ulama sepakat aurat laki-laki itu adalah antara pusar dan lutut. Artinya bagian antara pusar dan lutut itu harus tertutup, terutama di depan orang lain. Bahkan disunnahkan berpakai pakaian longgar biar nggak kelihatan bentuk tubuhnya tersebut. Dan adapun ngelihat aurat sesama laki-laki, jawabannya jelas nggak boleh, karena Nabi melarang melihat aurat sesama jenis. Jadi kalau sama-sama laki-laki tetap harus jaga pandangan, apalagi kalau sekamar, pas safar, pas umroh, atau di ruang ganti. Kalau harus ganti pakaian, ganti baju, sebisa mungkin bergiliran atau pakai kain penutup. Maka kami nasihatkan untuk tetap berusaha menjaga aurat dengan sebaik-baiknya, menjaga pandangan. Dan ini bukan perkara soal adab saja,
tapi ini perintah di antara perintah Allah yang Allah sebutkan dalam surah An-Nur ayat ke-30. Dan bagaimana kita menjadikan aktivitas olahraga kita, aktivitas safar kita itu tetap dalam koridor-koridor syariat. Meskipun banyak orang menganggap ini sepele, tapi ingatlah Allah Maha melihat yang detail yang kadang kita nggak anggap atau tidak kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Baru ini saya dapatkan info bahwa ada pertandingan sepak bola di Solo di Jogja sana. Itu Masya Allah, di antara persyaratannya yang ikut tanding bola itu wajib mengenakan celana 3/4 atau di bawah lutut. Subhanallah. Dan yang ikut siapa di antaranya? Ada Ustadz Syafiq Reza Basalamah hafizahullah, ada Al-Ustadz Abu Qatadah hafizahullah, dan banyak asatizah Jogja dan sekitarnya yang ikut. Dan ini di antara syaratnya. Iya, wajib mengenakan celana 3/4 atau di bawah lutut. Ya, jadi sekali lagi kita bukan mempermasalahkan lutut itu aurat atau pusar itu aurat apa enggak, tapi bagaimana muruah di sini. Ya, seorang kepantasan dan kepatutan, apalagi seorang penuntut ilmu, apalagi seorang yang mengemban ilmu, harus lebih memperhatikan bagaimana mereka berpakaian. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua hingga ajal kita menyebut. Ini bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.